Halo what's up guys, buat kalian yang baru pertama kali mampir di channel ini, selamat datang di MyTechSilo. Seperti judulnya ada di bawah, di video kali ini kita bakal bahas tentang cara rekam video sinematik yang super gampang, cocok buat kalian yang baru banget masuk di dunia videografi. Karena nggak perlu kamera yang mahal, nggak perlu editing yang ribet, dan kita bakal tunjukin caranya dengan bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitar kalian. Dan tentunya kita bakalan pakai HP di video kali ini. Jadi nggak usah pakai lama, langsung aja kita masuk ke tips and trick yang pertama. Kalau HP kamu bisa disetting manual, usahakan buat setting dulu kamera kamu supaya bisa ngasilin video yang lebih berkualitas. Kayak kamu bisa setting FPS-nya jadi 60 FPS, biar nanti pas kalau diedit slow-mo dia hasilnya nggak patah-patah. Terus kamu bisa setting resolusinya di 1080p biar nggak ngabisin memori internal HP kamu. Dan kalau ada fitur ultra stabil, kamu bisa aktifin juga, jadi biar hasilnya lebih maksimal. Jadi kalau settingan kamera kamu udah ready, dijamin udah siap rekam dimanapun dan kapanpun, langsung eksekusi. Nah, buat yang pertama kalian bisa gunain kamera movement still buat ngasih video yang lebih fokus ke subjek pemandangan. Ya, kamu cukup pegang HP kamu kayak gini aja, rekam objek yang ada di depanmu, rekam background semuanya pemandangan yang ada di depanmu tanpa harus gerak-gerak guys. Still kayak gini aja, diem. Terus kamu juga bisa pakai kamera movement mini orbit. Ini buat hasilin efek parallax pada backgroundnya. Gerakannya juga sedikit aja. Kalau misalkan kurang stabil, nanti kalian bisa stabilin pakai aplikasi CapCut. Atau pakai Google Photo juga bisa. Nah, buat caranya itu kamu tinggal pegang HP-nya aja kayak gini. Terus kamu bisa melakukan mini orbit. Gerakannya itu memutar kayak putaran bumi ke matahari. Jadi usahain kalian gerakin badannya aja. Jadi pegang HP kayak gini. Terus kamu tinggal gerakin badanmu aja kayak gini, ya. Orbit kecil. Nah, kalau nanti hasilnya kurang stabil, kalian bisa stabilin pakai aplikasi CapCut atau pakai aplikasi Google Photo juga bisa. Jadi di sini kamu bisa aktifin lensa 0,5 biar hasil videonya lebih stabil dan POV-nya lebih luas. Terus kamu tinggal jalan aja buat ngikutin subjek atau orang yang ada di depanmu ya guys ya. Buat ngehasilin kamera movement yang seperti ini. Terus yang selanjutnya kamu bisa bikin kamera movement serempet-serempet ke matahari ya. Aku bilangnya ini serempet-serempet ke matahari itu biar ngasih kesan dramatis dan estetis. Buat ngambil videonya kamu tinggal kasih tangan kayak gini, terus kamu tinggal serempet-serempetin aja ke matahari. Nah, nanti buat ngeditnya kamu tinggal tambahin slow motion aja. Itu pasti udah cakep guys. Oke, buat perpindahan videonya itu biar nggak terlalu patah-patah, kamu bisa pakai transisi manual. Nah, contoh transisi manual adalah seperti ini ya guys ya. Kamu bisa transisi dari objek gelap ke objek gelap ya. Itu bisa pakai pohon, bisa pakai punggung dari teman kalian. Dan nanti buat transisi ini, kalian bisa kasih awalan video yang gelap, terus kasih akhiran video yang gelap juga. Nah, buat editingnya nanti tinggal disambung-sambungin aja antara bagian gelap yang ada di akhir video satu dengan bagian gelap yang ada di awal video yang kedua. Atau kalian bisa bikin kayak gini aja. Nah, buat ngeditnya sekarang kalian nggak usah bingung soal ngedit yang ribet. Karena kalian bisa manfaatin template CapCut buat bikin video sinematik. Jadi asalkan kalian rekam videonya udah stabil, udah smooth, dan ngelakuin beberapa tips yang udah aku share tadi, gue jamin mau pakai template yang mana aja dijamin cocok pokoknya. Dan untuk tips and trick yang udah aku sampaikan di sini, ini semua nggak ada alat bantu apapun, cuma mengandalkan HP dan tangan kalian aja. Jadi misalkan kalian lagi traveling, lagi keluar, lagi dimanapun kalian berada, kalian bisa ambil videonya dengan cara-cara yang sudah aku sebutin tadi. Nah, yang terakhir buat kalian yang pengen bikin video kalian looknya jadi lebih sinematik lagi, kalian bisa tambahin yang namanya color grading. Buat tutorial color gradingnya udah aku bahas di videoku yang sebelumnya. Kalian bisa mampir di videoku yang ada di sebelah sini. Aku taruh di sebelah sini guys. Sebelah sini aku taruh di sebelah sini. Kalian bisa langsung aja meluncur ke sana atau kalian bisa cek di deskripsi atau di kolom komentar yang ada di bawah.
Oke guys, mungkin sampai segini dulu video kali ini. Semoga video yang aku sampaikan ini bermanfaat buat kalian semua dan bisa menginspirasi kalian buat bikin video sinematik. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai ketemu di video selanjutnya. Thanks for watching and goodbye.